Bacaan dari Injil Yohanes. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat siang untuk kita semuanya. Biasanya, saya itu orangnya susah mengampuni, tetapi suka untuk diampuni. Menarik bahwa dalam bacaan yang baru saja kita dengar, Yesus mau mengampuni seorang perempuan yang telah melakukan dosa. Kita sadari atau tidak, kecenderungan manusia adalah suka menghakimi dan mencari kesalahan orang lain. Seperti para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa seorang perempuan berdosa kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus untuk mencobai dia dengan meminta pendapatnya. Mereka berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang melakukan zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Bagaimanakah pendapatmu?" Saudara-saudari yang terkasih, Yesus itu tidak mudah untuk dipengaruhi. Yesus itu tidak mudah untuk diajak kompromi. Pada kesempatan ini, di dunia zaman yang sangat canggih ini, jarang orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bijaksana. Mereka lebih banyak mempercayai bukti-bukti yang didapat dari HP yang berupa video, foto, dan sebagainya. Dengan mempunyai bukti-bukti itu, mereka sangat yakin bahwa seseorang tersebut melakukan kesalahan. Namun menarik karena Yesus tidak bersifat demikian. Mungkin juga saya pikir karena pada saat itu Yesus belum mempunyai HP ya. Tetapi para saudara-saudari yang terkasih,
Bagaimanakah cara Yesus menanggapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Ia menanggapi mereka dengan diam, mendengar, bahkan membungkuk sambil menulis di tanah. Melihat sikap Yesus yang seperti itu, tentu sajalah para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi marah dan emosi. Mungkin mereka berkata Yesus ini sangat sombong sekali tidak menjawab mereka. Karena dalam kehidupan kita pun sehari-hari, kalau kita dibiarkan oleh sesama kita, ketika kita memanggil mereka tetapi mereka tidak melihat kita atau menjawab kita, tentu saja kita emosi. Namun, karena mereka terus bertanya kepada Yesus, mungkin Yesus juga sudah capek mendengar mereka. Maka Yesus berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Apakah maksud Yesus berkata demikian? Apakah ia bermaksud membela perempuan yang berdosa itu? Tentu saja tidak. Yesus memang tidak suka bagi orang yang melakukan dosa. Tetapi ketahuilah bahwa Yesus juga sangat mengasihi dan mau mengampuni orang yang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Apa buktinya bahwa perempuan itu tidak berdosa? Ketika ia didakwa, ia hanya diam dan tidak membela diri. Artinya, ia membiarkan Tuhan bertindak atas dirinya. Ia membiarkan Tuhan yang mengambil keputusan atas dirinya. Yesus itu adalah yang Maha Kuasa. Ia mengetahui segala isi hati dan pikiran kita. Dengan mengetahui itu, maka Yesus tahu bahwa seorang perempuan yang berdosa itu sangat menyesali segala kesalahan dan perbuatan yang telah ia lakukan. Yesus memberinya kesempatan untuk bertobat dan untuk memulai menjalani hidup yang baru. Saudara dan saudari yang terkasih, mengampuni adalah sifat Allah. Ketika kita mengalami atau mendapat pengampunan, seperti di saat kita mendapatkan sakramen tobat, rasanya seperti ada rasa batin yang sudah bebas, seperti ada beban yang beratnya 100 kilo turun dari pundak kita. Kita merasa bebas dan lega. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, hendaklah kita mengampuni mereka yang mungkin seringkali menyakiti hati kita, sebagaimana Yesus mengampuni seorang perempuan yang berdosa. Amin.